Ya, kita menghimbau pada seluruh masyarakat, ya khususnya di Labuan Bajo dan khususnya seluruh masyarakat Indonesia, ini merupakan event yang sangat penting dan strategis dan tentunya akan membawa dampak yang strategis terhadap Indonesia, ya karena yang hadir juga para kepala negara walaupun ASEAN, dan ini tentunya perlu kerjasama dan partisipasi ya seluruh masyarakat juga stakeholder semuanya sehingga bisa mensukseskan KTT ini mulai dari awal datang sampai terakhir seperti yang kemarin sudah dicontohkan di dalam G20 di Bali. Ya mudah-mudahan di sini juga harapan kami ya semua stakeholder dan juga masyarakat dapat mendukung semuanya sehingga juga dapat sukses seperti yang di Bali kemarin. Pertama-tama saya sebagai pribadi dan sebagai putra daerah ya di Manggarai Raya. Manggarai Raya itu Manggarai Barat, Manggarai Tengah, Manggarai Timur. Patut bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang punya perhatian begitu besar dan kemudian membuat pilihan. Jadi ini dalam hal ini pemerintah membuat pilihan untuk menetapkan Labuan Bajo sebagai tempat kegiatan yang bersifat internasional ini, yaitu KTT ASEAN. Ini suatu hal yang luar biasa. Jadi karena itu kami sebagai putra daerah, sebagai warga masyarakat di daerah di sini patut bersyukur kepada Presiden Joko Widodo. Yang kedua juga tentu kita bersyukur juga bahwa acara seperti ini juga membuka peluang yang besar bagi masyarakat untuk merasakan benefit, explore kepada di dunia internasional khususnya di negara-negara ASEAN. Sehingga dengan demikian Labuan Bajo ini semakin dikenal, semakin menjadi tempat atau destinasi wisata dengan harapan kemudian memberikan efek peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat seperti yang juga diimpikan, dicita-citakan oleh Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Jadi saya kira sangat positif, sangat menyambut dengan baik dan sangat bergembira untuk itu. Saya kira sangat signifikan ya. Jadi multiple efeknya itu sangat besar untuk masyarakat dan kita tahu ini memang agak boleh saya bilang agak nekat memang menyelenggarakan acara ini, acara besar ini di Labuan Bajo. Tapi saya kira itu juga tujuan Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, untuk kemudian menunjukkan kepada masyarakat ini loh, kita semua ini harus berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kita lihat semua hampir banyak hotel tidak cukup, ruang kamar-kamar tidak cukup, lalu kemudian banyak menggunakan kemudian rumah masyarakat ya. Dan itu saya kira itu bagian dari upaya untuk menginspiring masyarakat bahwa ini loh apa yang kita miliki kita bisa berdayakan untuk tujuan wisata itu. Jadi nggak selalu hotel-hotel besar kan. Jadi masyarakat sendiri bisa ambil bagian. Dengan event ini saya kira kita mulai belajar banyak bahwa opportunity itu ada ketika akan bermanfaat ketika kita siap untuk itu. Kembali saya sangat berterima kasih kepada TNI ya, karena kalau kita lihat semua terlibat di dalam ini. Ini satu event ASEAN yang cukup besar dan ada kepala-kepala negara yang tentu aspek keamanan, pengamanan itu sangat penting. Dan ini di sini saya kira peran dari TNI sudah sangat positif dan sangat baik. Kita menyambut itu sangat bagus sekali karena itu kemudian menunjukkan kepada publik juga, baik publik nasional maupun internasional, soliditas kita sebagai TNI kan selalu dengan rakyat ya. Dan ini perhelatan atau event yang melibatkan seluruh rakyat dan kepentingan nasional dan TNI ada di sana. Saya dengar Bapak Panglima semua datang untuk ikut dalam acara ini, itu hal yang sangat positif, hal yang sangat menunjukkan bahwa we are with you, we are sama-sama untuk kemudian menyukseskan ini untuk keharuman nama bangsa, untuk kebesaran nama bangsa Republik Indonesia. Dan saya kira ini bagian dari bagian dari TANAS juga, sebagai ketahanan nasional juga kan.
Dan saya kira itu sangat positif, dan ya terima kasih kepada TNI sudah secara aktif, proaktif untuk sama-sama bersama masyarakat, sama-sama berakyat untuk menyukseskan rakyat Labuan Bajo khususnya Manggarai Barat umumnya untuk menyukseskan acara ASEAN Summit ini. Kami sangat berbangga Labuan Bajo ditunjuk sebagai tuan rumah KTT ASEAN Summit ini. Ya kalau kami bangga dengan dengan kehadiran TNI, apalagi sekarang ya salah satunya sekarang ada di rumah saya juga ya, jadi kita juga ada merasa sangat terbantu karena gini, kami ketiban rezeki nomplok, jadi kami tidak pernah membayangkan acara ini. Kami awalnya berpikir acara ini tuh yang diuntungkan hanya hotel, cottage, ternyata rumah-rumah penduduk juga terpakai ya. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Pak Jokowi. Kan ini kegiatan besar dan kami juga merasa keamanan pasti terjamin karena kami melihat TNI begitu ramah, begitu, jadi sangat mendukung kegiatan ini, dan kami juga kami yakin acara ini pasti sukses lah ya. Saya merasakan khususnya kelompok komando Kogab PAM 4 ini kita merasa nyaman. Seperti yang dilihat, rumah kita cukup nyaman, ruangan cukup nyaman juga. Ini milik masyarakat. Nah, kita carikan masyarakat yang berkenan ini, dan kita juga memberi ya sesuatu lah kepada pemiliknya. Tidak hanya cuma-cuma, memang kita mencoba untuk mencari sama-sama koordinasi yang enak. Kemudian juga sekitar masyarakat ini juga tempat belanjanya anggota, sehingga anggota bisa membantu masyarakat sekitar. Selain itu juga masyarakat TNI ini bisa bergaul, menunggal dengan rakyat di sekitar sekelilingnya. Secara pribadi dan mewakili satuan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Panglima yang begitu atensinya kepada kami luar biasa, perhatiannya pada kami juga sangat luar biasa. Kami merasa terarahkan, kami merasa terayomi oleh kepemimpinan beliau yang memang saya pribadi merasakan bagaimana beliau merangkul kami. Itu sangat terasa bagi kami yang berada di lapangan. Senang, bangga melihat Bapak tentara datang rame-rame makan di rumah kami. Iya, ramah semuanya. Pesan segala macam, dia pesan minuman, kopi, makanan, ya nasi, semuanya dia pesan ke kami. Jadi juga besok juga ada pesanan 50 bungkus di hotel itu ya, dari Bapak tentara. Kadang-kadang sekarang ini lumayan naik sampai 4 kali, 5 kali memasak kita di sini. Dengan adanya Pak Tentara, saya ikut senang dan semangat juga gitu. Ya lantaran mereka ramah-ramah, baik dan tidak angkuh, Mas. Jadi saya sangat senang sekali dengan hadirnya tentara di sini, dan saya merasa nyaman dan tenang gitu, aman gitu. Harapannya mudah-mudahan saya bisa bikin rumah anak sekolah. Ya, saya mau membuatkan anak saya rumah. Saya mensekolahkan, pingin anak saya jadi tentara. Itu cita-cita saya. Saya berjuang demi anak saya. Ya, terima kasih banyak atas kedatangan terutama Bapak Tentara ke Labuan Bajo ini. Jadinya ekonomi saya bisa meningkat, bisa lebih dari yang kemarin-kemarin. Tidak menyangka saya itu tiba-tiba begini datang semua tentara pada rame-rame makan di sini, di rumah makan kami. Dan seumur hidup saya baru saya jabat tangan sama Jenderal Bintang 2. Saya sudah tua, umur 50 tahun ini barulah kayak mimpi gitu loh, kok Jenderal datang ke warung kami gitu. Makanya saya sangat bangga sekali, dan anak saya sempat datang ke sini kepingin jadi tentara. Nah itu
saya sangat bangga sekali dengan kedatangan Pak Jenderal ke sini. Jadi Pak Jenderalnya kayaknya bergaul gitu, maksudnya tidak angkuh, tidak apa. Akhirnya saya merasa bangga, senang gitu. Dan mudah-mudahan anak kami bisa jadi tentara yang dia inginkan dari dulu, kepingin jadi tentara. Mamanya pun berjualan ini, kepingin anaknya jadi tentara dua-dua. Sudah katanya enak jadi tentara Pak, bisa mengamankan Indonesia. Dia bilang, kamu jadi yang lainnya? Enggak mau Pak, biar jadi tentara enak, senang, gagah kita nanti. Dia bilang begitu. Harapan saya ke depan ya supaya Labuan Bajo maju, begitu, biar ekonominya meningkat. Dan harapan kami di Labuan Bajo ini mudah-mudahan kami berhasil lah, bisa ikut kayak orang-orang lain, tidak selalu di bawah. Tapi saya yakin dengan kedatangan Pak Jenderal tadi, saya yakin pasti akan berhasil saya. Dan anak saya pasti akan jadi tentara. Terima kasih banyak sama Pak Tentara, sama Pak Jenderal yang terutama. Dia sudah datang di warung sekecil ini, tapi Jenderal loh yang datang di sini, itu makanya saya merasa bangga dengan Pak Jenderal. Saya berterima kasih juga atas kedatangannya ke warung kami. Itu ucapan kami, terima kasih banyak Pak Jenderal, itu saja. Mudah-mudahan saya ketemu sama Pak Jenderal berapa tahun yang akan datang pun saya tetap ingat Pak Jenderal. Hari ini telah selesai rangkaian pengamanan KTT ASEAN ke-42. Dan alhamdulillah KTT telah terlaksana sesuai rencana mulai tanggal 9, 10, dan 11 kemarin. Dan tentunya saya selaku penanggung jawab keamanan KTT ASEAN 42 ini mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran, khususnya TNI, Polri, kemudian stakeholder terkait dalam ini BSSN, BIN, kemudian Basarnas, BNPT, kemudian pemerintah daerah, ya khususnya Kabupaten Labuan Bajo dan juga Pemprov NTT. Karena dengan sinergitas semua komponen telah dapat mensukseskan acara KTT ASEAN 42 ini dengan sukses, aman, dan lancar. Terkhusus pada seluruh masyarakat Labuan Bajo ya, yang telah juga mendukung kita semuanya, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh pemuda masyarakat Labuan Bajo telah bersama-sama dengan kita mendukung kesuksesan ini, dan alhamdulillah acara semuanya lancar. Yang besar ini kita laksanakan di sebuah kabupaten Labuan Bajo.